Halo Bu Nora dan teman-teman, nama saya Glendy Hernandez dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 16. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan sistematika dalam penulisan surat lamaran pekerjaan. Pertama-tama kita harus mengenal dulu apa itu surat lamaran pekerjaan. Seperti peribahasa saya yang saya buat sendiri, tak kenal maka tak tahu. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan atau pengajuan untuk menempati di posisi tertentu atau jabatan tertentu yang ada di suatu perusahaan atau lembaga tertentu. Nah, untuk sistematikanya mari kita simak baik-baik. Sistematika yang pertama dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan adalah tempat dan tanggal pembuatan surat. Hal ini bertujuan untuk mengetahui kapan dan di mana kita membuat surat ini. Seperti Surabaya, 12 Agustus 2021. Dan kemudian ada lampiran dan hal. Lampiran itu berisi tentang berapa lembar kita menyertakan bersama dengan surat lamaran pekerjaan ini. Contohnya 6 lembar. Kemudian ada hal atau perihal. Hal atau perihal ini bertujuan untuk mengetahui tujuan apa sih surat ini dibuat, yaitu surat lamaran pekerjaan. Kemudian ada alamat surat. Alamat surat itu berisi penerima surat dan di mana lokasi dia berada. Contohnya saja yang terhormat Manajer HRD CV Nusa Pratama Anugrah, Jalan Pondok Jati AR2 Geluran Sidoarjo. Dalam penulisan alamat surat harus diperhatikan, yang terhormat ini tidak boleh ditambahi kepada yang terhormat. Dan yang berikutnya ada salam pembuka. Salam pembuka ini berisi dengan hormat. Dan yang berikutnya ada alenia pembuka. Alenia pembuka ini berisi saya yang bertanda tangan di bawah ini, koma, boleh juga titik 2. Bedanya apa koma dengan titik 2? Apabila kita menggunakan koma, maka di identitas ini kita di belakangnya harus kita gunakan titik koma. Sedangkan jika kita menggunakan titik 2, maka di identitas ini kita sudah tidak boleh menggunakan titik koma. Setelah alinea pembuka, kita masuk di bagian identitas. Dalam penulisan identitas ini berisi data diri kita. Contohnya nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, agama, pendidikan terakhir, alamat, nomor telepon atau HP. Dalam penulisan data diri ini, di bagian sini itu semuanya harus huruf kecil ya. Dan diakhiri dengan titik, yang bagian terakhir titik. Kemudian kita masuk di bagian maksud dan tujuan. Apa itu berisi apa saja sih maksud dan tujuan ini? Yaitu berisi tentang keinginan kita untuk diposisikan di jabatan apa. Contohnya saja seperti saya ini, ingin di jabatan staf marketing. Dan yang kemudian ada pernyataan lampiran. Pernyataan lampiran itu berisi informasi atau lampiran apa saja yang kita serahkan beserta dengan surat lamaran pekerjaan ini. Contohnya saja seperti bahan pertimbangan bapak atau ibu, koma, bersama ini saya lampirkan, koma. Nah, dalam sistematika penulisannya itu sama dengan penulisan identitas ya. Apabila kita menggunakan koma, maka di sini kita harus menggunakan titik koma. Apabila kita menggunakan titik 2, maka di sini kita sudah tidak perlu menggunakan titik koma lagi. Dan kita juga tidak boleh menggunakan titik loh ya di sini. Di sini yang boleh hanya di akhir dari ini, apa itu namanya? Akhir dari kalimat. Oke, isinya apa saja sih di lampiran itu? Yang pasti yang harus daftar riwayat hidup, kemudian fotokopi KTP, fotokopi ijazah, fotokopi KK dan lain sebagainya, sesuai dengan yang diinginkan perusahaan. Contohnya kalau ada
yang harus menyerahkan surat kelakuan baik, yaitu kita harus memfotokopi SKCK kita. Kemudian yang berikutnya ada penutup. Penutup ini berisi tentang harapan kita untuk bisa diterima di perusahaan. Dan di sini juga ada ucapan terima kasih. Seperti ini, demikian permohonan ini saya sampaikan. Besar harapan saya untuk dapat diterima di perusahaan yang Bapak atau Ibu pimpin. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan yang berikutnya ada salam penutup. Salam penutup itu hormat saya ini ya. Kemudian ada tanda tangan dan nama terang. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu daftar riwayat hidup. Daftar riwayat hidup adalah daftar yang berisi tentang data pribadi lengkap kita. Seperti ini, nama, tempat tanggal lahir, alamat, umur, agama atau status, jenis kelamin, nomor telepon, dan pendidikan terakhir. Perbedaan dari daftar riwayat hidup dan surat lamar pekerjaan itu dalam penulisannya itu, jika di daftar riwayat hidup itu semuanya depannya ini ditulis dengan huruf besar, itu tidak apa-apa. Sedangkan kalau di surat lamar pekerjaan itu tidak boleh. Kemudian di sini ada riwayat pendidikan kita. Contohnya saja pendidikan formal. Bersekolah di mulai dari SD, SMP, SMA. Apabila kita sudah lulus kuliah itu juga boleh diterangkan di sini. Dan jangan lupa juga untuk menulis tahun kapan kita masuk dan kita lulusnya. Apabila ada pendidikan informal itu juga boleh ditulis di bawahnya sini. Pendidikan informal contohnya saja seperti pernah les bahasa Inggris di EF. Dan jangan lupa ditulis juga tahun kapan kita masuk dan tahun kapan kita selesai les di sana. Kemudian ada pengalaman kerja. Apabila belum mempunyai pengalaman, itu boleh juga ditulis fresh graduate. Kemudian belum sampai di sini juga, itu boleh juga dimasukkan kayak kelebihan-kelebihan kita. Contohnya saja seperti saya bisa berbahasa Inggris ya. Berbahasa Inggris itu boleh ditulis bahasa Inggris aktif atau pasif. Apabila aktif itu kita bisa ngomong dengan bahasa Inggris. Apabila pasif kita hanya bisa menerjemahkannya saja. Atau kita masih belum bisa katap lah. Kemudian apabila ada prestasi itu juga boleh ditulis di sini. Contohnya saja prestasi juara pertama Olimpiade Sains Nasional itu boleh ditulis. Dan apabila ada prestasi itu pasti menjadi bahan pertimbangan di perusahaan yang akan kita tuju tersebut. Dan yang terakhir itu ada tempat dan tanggal pembuatan surat. Seperti Surabaya, 12 Agustus 2021. Kemudian ada hormat saya dan tanda tangan dan nama terang. Nah, gimana? Sudah tahu kan sistematika dalam pembuatan surat lamaran pekerjaan dan daftar riwayat hidup? Kalau begitu, kalau sudah tahu, saya pamit undur diri. Dan apabila ada salah kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih Bu Nora dan teman-teman. Terima kasih, Tuhan berkati.